Suasana Ramadan di Turki terasa begitu hangat dan penuh keceriaan. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Kami ajak Anda langsung melihat langsung semarak Ramadan ke negeri dua benua bersama Ine Yulia, diaspora Indonesia di Kütahya, Turki. Halo Ine. Halo Bapak, selamat sore waktu Assalamualaikum. Turki. Ya, saya mau coba nih. Waalaikumsalam Mau coba warahmatullahi bahasa Turki boleh wabarakatuh. sedikit ya? Boleh. Saya biasanya cuma nehabe gitu ya. Merhaba. Nerhabe. Itu jawabnya gimana tuh, Ine? Artinya itu kan halo, jadi dibacanya merhaba dan dijawabnya juga dengan merhaba. Tapi kalau misalkan Oke. kita gitu kan saat pertama ketemu itu biasanya hoş geldiniz atau Mhm. selamat datang Pak artinya dan bisa dijawab dengan hoş bulduk. Oke, langsung saja nih nampaknya Ine semangat sekali Ramadan di sana nampaknya apakah cuaca cukup mendukung sehingga tidak terlalu berat rasanya berpuasa di sana? Adem ayem aja mungkin kali ya? Cuacanya baik? Alhamdulillah. Hmm, Alhamdulillah ya Pak, untuk di Turki sendiri sekarang kan baru jam 1 gitu ya, 13.06, kita beda 4 jam. Di sini karena kita memang sedang dalam musim atau musim dingin gitu ya, jadi cukup dingin gitu loh Pak. mhm. Dan alhamdulillah karena kita kebagiannya di musim dingin, jadi puasanya itu kebagian 13 sampai 14 jam saja. Nah, Mmm, biasanya Pak, kalau misalkan di Turki itu, puasa itu paling lama itu 18 jam Pak, itu biasanya itu di musim panas. Jadi kalau misalkan puasa di bulan dingin ini kemungkinan sama seperti di Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah mhm. sama-sama saja lah gitu. Oke, cukup mendukung, cuaca di sana ya, dingin begitu. Ine, bisa diceritakan apa nih tradisi unik yang biasa warga Turki lakukan selama Ramadan? Oke, baik Pak. Kalau Hmm, misalkan ditanya tentang tradisi unik gitu kan ya, kebetulan saya di Turki ini sudah 4 tahun setengah Pak di sini gitu. oke. Nah, kalau misalkan di sini gitu ya, Hmm, Ramadan ini diwarnai dengan banyak tradisi Kak, seperti berbuka puasa dengan dibukanya dengan tenda iftar Pak. Tenda iftar duase atau Peyemekleri yang diselenggarakan oleh berbagai macam volunteer yang ada di negara Turki. Contohnya saya juga bergabung bersama beberapa volunteer gitu kan, ada IHH, PAKVI, terus juga ada Kezelai dan yang lain-lainnya itu biasanya ada tenda di mana kita itu berbuka bersama dan gratis loh Pak, dan itu menunya tuh enak-enak banget gitu. Nah waduh, kemudian hmm, kita juga ada pula yang namanya kandil atau malam hmm. perayaan keagamaan yang penuh dengan doa. Nah biasanya itu ada pengajian-pengajian di masjid. Biasanya kalau kita tuh di Indonesia perempuan dan laki-laki itu kan pergi ke masjid ya Pak ya. Nah kalau misalkan di Turki di sini yang pergi ke masjid itu adalah laki-laki dan perempuan itu biasanya itu di rumah-rumah gitu. Makanya kalau Hmm, misalkan ke Turki banyak laki-laki yang keluar terus kita pengen terawih gitu kan sebenarnya nggak apa-apa gitu karena kan juga kan ada beberapa yang menganut dengan mazhab Syafi'i gitu. mhm. Kemudian Pak di sini ada namanya itu adalah kader GJC atau malam Lailatul Qadar. Nah Ya, biasanya itu kan nanti ya, tapi kalau misalkan di Turki malam Lailatul Qadar di sini itu biasanya ada perayaan-perayaan seperti pameran khas tentang Islami-Islami seperti itu Pak. oke, apa nih tantangan Ramadan di sana? Mungkin juga ada homesick begitu yang terjadi yang mungkin Ine rasakan sejauh ini. Kapan akan ada rencana ke Indonesia? Mungkin ada kangen-kangennya begitu ke orang rumah, keluarga di Indonesia? Wah, kalau misalkan Hmm, ditanya tentang kangen gitu ya Pak, rindu terhadap keluarga, terhadap orang tua, teman-teman dan sahabat gitu kan, itu pasti jelas banget gitu kan Pak. mhm, Apalagi terkait tentang makanan-makanan yang ada di Indonesia sendiri gitu kan. oke. Untungnya gitu kan untuk makanan-makanan di Turki ini cocok di lidah saya gitu. Tapi tidak Hmm, menutup kemungkinan saya juga pasti rindu gitu kan terkait makanan-makanan Indonesia. Nah, oke. tantangan tersendiri di sini adalah yang Hmm, pertama kita kan sebagai seorang warga negara Indonesia, khususnya saya seorang pelajar dan kebetulan sekarang hmm, sedang bekerja Pak di kota Bursa gitu. Nah, di oke. mana pagi sampai malam itu terus bekerja dan aktif bergerak cepat. Padahal stamina kan harus tetap terjaga gitu. Maka Hmm, dari itu tantangan yang pertama adalah kesehatan gitu karena saya sedang bekerja juga di sini. Yang hmm. kedua, kita juga sedang menghadapi yaitu musim dingin. Jadi makan dari itu karena memang kalau misalkan musim dingin ini banyak penyakit apa gitu istilahnya. Jadi tetap harus menjaga kesehatan diri kita. Yang Oke. ketiga di sini adalah Hmm, kuliah gitu kan ya, maksud kuliah di sini adalah kita kan lagi puasa gitu kan ya, dan kita juga ada jadwal kuliah, otomatis kita juga harus benar-benar pergi ke kampus gitu kan, jangan sampai males-malesan gitu, apalagi kan betul. kita sebagai seorang diaspora Indonesia. Nah, Ya, paling itu sih, Pak. baik. Ini terakhir nih, singkat saja, ada tidak kumpul dengan diaspora lainnya di sana? Dan pesannya apa saja Oke, nih buat terima teman-teman yang ada di Indonesia? Singkat saja, Ida.
Oke, kalau misalkan terkait kumpul-kumpul bersama diaspora Indonesia, teman-teman sebaya di sini, Hmm. alhamdulillah saya juga berkumpul gitu kan dengan teman-teman, khususnya beberapa organisasi-organisasi yang pegang baik online ataupun offline gitu. Contohnya Hmm. PPI Kutahya, terus juga ada PPI Istanbul, dan juga ada PPI Dunia sendiri. Dan alhamdulillah kita juga saling mendukung kekeluargaan dan juga kebersamaan di sini. Pesan dari saya adalah Hmm. tetap menjaga kekeluargaan meskipun kita di luar negeri. Oke, tetap berkumpul, kompak, selalu solid begitu ya, dimanapun itu berada, Betul. termasuk di luar negeri. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Selamat Ramadan ya. Ini Yulia Diaspora Indonesia yang ada di Turki. Selamat sore, waktu Jakarta. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.